Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Faikoh. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 dari kelas A. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit komentar, pesan, dan juga masukan terkait film yang telah saya lihat. Dan saya akan berkomentar dari dua sisi, yaitu saya sebagai orang tua dan juga saya sebagai guru. Nah, video ini saya buat semata-mata untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling yang diajar oleh Bapak Adi Sudrajat MPDI. Nah, jadi film yang saya bahas kali ini yaitu film yang berasal dari India yang berjudul Tare Zameen Par, kalau nggak salah bacanya seperti itu. Nah, jadi film ini tuh film lama, kalau nggak salah sekitar 2007, dan saya juga pernah melihat waktu masih zaman SD. Nah, jadi film yang akan saya bahas kali ini yaitu film Tare Zameen Par ini merupakan film yang menceritakan tentang kisah seorang anak yang berumur sekitar 8 atau 9 tahun yang bernama Ishan. Jadi, Ishan ini adalah anak yang tidak bisa mengikuti kegiatan di sekolahnya dengan baik, dan dia juga dikenal sebagai anak yang bodoh dan juga nakal oleh teman-temannya. Nah, Ishan ini hidup di tengah-tengah keluarga yang berkecukupan. Dia memiliki seorang ayah, ibu, dan juga kakak laki-laki. Nah, tetapi si ayahnya Ishan ini adalah seseorang yang sangat keras. Ia seringkali membanding-bandingkan Ishan dengan kakaknya. Tetapi di sisi lain, ayahnya juga sangat menyayangi si Ishan. Ketika apabila si Ishan tidak melakukan kesalahan atau kenakalan. Nah, jika ayahnya ini mengetahui Ishan melakukan kesalahan dan juga kenakalan, maka saat itu juga ayahnya akan memarahinya dengan sangat keras. Namun berbeda sekali dengan ibunya yang merupakan sosok wanita yang sangat penyayang dan juga penyabar. Jadi ia tuh seringkali mengajari Ishan tentang pelajaran yang telah diajarkan di sekolahnya. Meskipun Ishannya ini tuh sering kabur dan juga nggak mau diajari, tapi dengan sabar dan juga penuh kasih sayang, ibunya ini tuh tetap mengajari si Ishan. Bahkan si ibunya ini tuh pernah sampai nangis karena saking lelahnya atau saking kasihan kepada Ishan. Nah, si Ishan ini tuh sangat bertolak belakang sekali dengan kakaknya yang bernama Yohan. Jadi kakaknya ini bernama Yohan dan dia tuh sangat cerdas dan juga pintar dalam hal apapun. Dan dia juga selalu mendapatkan peringkat pertama dalam mata pelajaran di sekolahnya. Dan si Yohan ini tuh sangat menyayangi adiknya. Terkadang dia juga merasa iba terhadap Ishan ketika ia dimarahi dengan sangat keras oleh ayahnya. Nah, jadi menurut saya si Ishan ini tuh merupakan tipe anak yang tidak bisa dikerasi, dimarahi, dan juga ditekan. Nah, jika si Ishan ini ditekan atau dimarahi, dia tuh bukannya takut, tapi malah ikut marah. Dan juga dia itu tipe anak kalau diajari itu harus dengan tutur kata yang halus dan juga dengan kesabaran yang penuh, atau pokoknya itu harus dengan kesabaran lah, nggak boleh emosi. Dan juga jika dia diajari itu harus ada kayak contoh praktiknya, kayak penerapannya gitu. Jadi dia tuh nggak bisa kalau cuma dikasih teori atau tulisan dan harus dipahami sendiri, karena dia juga memiliki penyakit apa ya, pokoknya dia tuh memiliki penyakit yang saya nggak tahu namanya apa. A few moments later. Saya barusan lihat ternyata si Ishan ini tuh memiliki penyakit yang bernama disleksia. Nah, penyakit disleksia ini yaitu gangguan belajar yang dialami oleh seorang anak dalam hal membaca dan menulis. Dia seringkali melihat tulisan seolah campur aduk, dan di dalam imajinasinya tulisan itu tuh seakan menari-nari tidak beraturan, sehingga Ishan mengalami kesulitan membaca dan mengingat. Nah, udah tahu sendiri kan, maksud saya di film itu kan sudah terlihat sangat jelas ketika Ishan ini melihat tulisan,
Maka yang ada dalam pikirannya si tulisan ini tuh kayak terbang-terbang gitu. Karena kesulitan yang ia alami ini menyebabkan Ihsan tidak lulus selama 2 tahun dan menyebabkan semua guru yang ada di sekolahnya memarahi dan mengeluh terhadap Ihsan. Sampai akhirnya si orang tua Ihsan ini tuh dipanggil ke sekolah oleh gurunya, dan kemudian orang tuanya itu mengambil keputusan untuk memindahkan si Ihsan ke sekolah asrama. Awalnya ketika Ihsan dipindahkan ke sekolah asrama ini, bukannya ada perubahan yang lebih baik, tapi malah membuat dirinya semakin buruk. Karena apa? Di asrama ini dia tuh kayak merasa tertekan gitu kan, tahu sendiri ya kalau di asrama itu banyak aturan, dan itu membuatnya makin merasa tertekan. Dan di sisi lain juga si Ihsan ini juga jauh dari orang tuanya. Sampai akhirnya suatu saat, singkat cerita, si Ihsan ini tuh menemukan guru pengganti seni yang bernama Pak Nikum kalau nggak salah. Nah, si guru seni ini tuh mampu merubah Ihsan menjadi lebih baik lagi. Ihsan yang awalnya nggak bisa baca, Ihsan yang awalnya nggak bisa nulis, setelah bertemu dengan guru ini, jadi dia bisa menulis dan juga bisa membaca. Bahkan si Ihsan ini tuh sampai menjadi kebanggaan di sekolahnya. Nah, jadi terkait film Tari Zaman Pal ini yang telah saya jelaskan sedikit apa sih isi dari film ini tadi kan udah saya jelaskan. Jadi saya akan memberikan komentar dari 2 sisi. Jadi sisi yang pertama yaitu saya sebagai orang tua, dan yang kedua yaitu saya sebagai guru. Nah, untuk yang pertama yaitu saya sebagai orang tua. Nah, si Ihsan ini kan tipe anak yang nggak bisa dikerasi kan ya, atau dia tuh tipe anak yang ya itu yang nggak bisa dikerasi. Jadi jika suatu saat kita memiliki anak yang mempunyai kepribadian atau sifat seperti si Ihsan, jadi langkah yang harus kita ambil yaitu jangan malah memarahi si anak ini tadi. Karena apa? Jika tipe anak yang seperti ini dikerasi, bukan malah membuat dia paham atau takut atau apa, tapi malah membuat mental dia ini tuh menjadi down. Nah, maka dari itu sebaiknya kita sebagai orang tua harus lebih bersabar, lebih telaten, dan memberikan perhatian sebanyak mungkin, dan mensupport anak ini agar lebih bersemangat lagi. Jangan sampai membuat mentalnya itu makin down. Nah, untuk masalah yang membanding-bandingkan tadi kan, dalam film ini kan si ayah ini kan suka membanding-bandingkan Ihsan dengan kakaknya. Nah, seharusnya kita sebagai orang tua tuh jangan suka membanding-bandingkan anak. Kayak misalkan kakak dibandingkan dengan adik atau adik dibandingkan dengan kakak. Itu jangan. Karena apa? Karena setiap orang atau setiap anak ini tuh memiliki porsi dan juga kemampuan masing-masing. Jadi setiap orang itu nggak sama. Nah, apabila salah satu dari mereka ada yang memiliki kekurangan, jangan malah membanding-bandingkan atau memojokkan si anak ini tadi, tapi langkah yang harus kita lakukan yaitu kita harus mensupport atau menutupi atau lebih tepatnya itu memperbaiki kekurangan si anak ini. Jadi kita tuh harus mensupport, jangan malah membuat dia makin terpojokkan atau merasa aku tuh loh gak ada apa-apanya sama kakak kayak gitu. Jadi komentar saya sebagai orang tua. Nah, sekarang saya akan memberikan komentar dari sisi yang kedua yaitu saya sebagai guru. Jadi ketika saya menjadi guru dan saya mendapati siswa atau murid atau anak didik saya memiliki masalah seperti ini, jadi saya tuh mengambil langkah jangan suka menghukum anak ini. Kan di film tersebut itu udah digambarkan dengan jelas banget ketika si anak ini nggak bisa, dikit-dikit dihukum gitu kan. Jadi sebaiknya
guru tersebut itu memberikan perhatian lebih kepada si anak atau si siswa ini tadi. Nah, apabila suatu saat kita mendapati atau memiliki siswa atau murid yang memiliki kepribadian seperti Ishan ini, langkah yang harus kita ambil yaitu melakukan pendekatan. Nah, pendekatan seperti apa? Jadi pendekatan ini tuh kayak kita telusuri, kenapa sih anak ini kok jadi begini, kenapa sih anak ini kok kayak gini. Jadi kita telusuri. Nah, setelah kita tahu apa masalahnya atau kayak akar masalahnya ini seperti apa, jadi kita bisa paham langkah apa yang bakalan kita ambil. Contohnya si Ishan ini kan tipe anak yang nggak bisa dikasari, dan juga kalau diajarin itu harus disertai dengan praktek atau contoh penerapan, bukan hanya sekedar tulisan atau materi aja. Nah, jadi kalau kita udah tahu kayak latar belakangnya ini tuh apa, jadi ya udah kita tuh bisa mengetahui langkah yang harus kita ambil selanjutnya seperti itu. Jadi jangan dikit-dikit dihukum, dikit-dikit dimarahi seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya terkait komentar dari dua sisi tersebut tentang film Tari Zaman PAL ini, kita sebagai calon orang tua dan juga calon pendidik harus mengetahui betul karakter setiap anak, karena karakter dan juga kepribadian setiap anak ini berbeda. Dan yang terpenting jangan menggunakan kekerasan, harus diiringi dengan kasih sayang atau perhatian lebih. Pokok intinya jangan menggunakan kekerasan atau apapun sebelum kita mengetahui karakter dari anak tersebut. Jadi cukup sekian penjabaran atau komentar terkait video tadi. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan, salah kata, atau tingkah saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.